Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badruzzaman selaku dosen mata kuliah PSO Teori. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang Readers and Writers Problem. Nah, jadi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bakit Fikri Probanggoro dengan NIM 434251011. Lalu ada teman saya, Felina Nadia dengan NIM 434251036. Lalu ada Ahmad Maulana Nugroho dengan NIM berapa, Mas? 43 425 1014. Dan selanjutnya ada Hannah Ikasya Iling dengan NIM berapa? 43 425 1062. Dan ada dua lagi yaitu dari Ibra Rahmada dengan NIM 065. Dan selanjutnya yang terakhir ada Safila Anaya Wahyu Nursari dengan NIM 039. Jadi itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Yang selanjutnya materi latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Izin untuk menjelaskan latar belakang dari tema kelompok kami. Reader and Writer Problem merupakan salah satu masalah sinkronisasi klasik yang membahas akses data oleh pembaca, yaitu reader, dan penulis, yaitu writer. Banyak pembaca dapat mengakses data secara bersamaan, tetapi penulis harus memperoleh akses eksklusif saat melakukan perubahan data. Permasalahan ini sangatlah penting karena berkaitan dengan keseimbangan antara efisiensi akses data dan keadilan penggunaan sumber daya. Berbagai solusi telah dikembangkan untuk mencegah konflik akses sekaligus mengurangi risiko strefisien pada reader maupun writer. Bisa dijelaskan oleh teman saya Felina untuk solusi umumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian solusi umum dari reader preference, writer preference, dan juga fair solution. Di sini ada 4 solusi, yaitu read-write logs, yang kedua ada semaphore based solution, yang ketiga ada monitors, yang keempat ada read preferring solution. Bisa di next. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Di sini itu adalah reader preference, di mana banyak pembaca itu bisa masuk menggunakan read log, tapi kalau penulis itu harus membutuhkan kunci, namanya itu read log. Jadi penulis itu baru bisa masuk ketika readers itu udah selesai di dalam database, atau di dalam database itu kosong, tidak ada readers, sehingga di sini itu ada risiko atau kelemahan dari reader preference, yaitu adanya writer starvation, di mana penulis itu akan terkunci atau tertahan sehingga tidak bisa masuk ke dalam database karena terdapat antrian. Jadi untuk gambar di sebelah kanan itu adalah gambar untuk di mana gambaran readers dan writers itu sendiri. Problemnya itu seperti itu. Jadi ada read logs yang hijau itu adalah readers dan yang merah itu ada writers. Bisa di next. Nah, yang kedua ini adalah semaphore based solution. Jadi untuk yang semaphore ini dia itu lebih ke fair solution karena dia itu menggunakan aturan FIFO, yaitu first in first out, di mana yang datang duluan itu akan dilayani sehingga dia itu bersikap adil. Sehingga pembaca dan penulis itu punya kesempatan yang sama. Di gambarnya terdapat 3 variasi, di mana variasi yang pertama itu adalah variasi yang menguntungkan writer's preference, di mana untuk yang gambar bagian atas itu ada kunci yang terbuka di mana readers itu bisa masuk ke dalam database. Jadi yang kotak biru itu adalah antriannya dan yang abu-abu itu adalah databasenya. Bisa masuk dengan mudah. Nah, sedangkan yang di gambar kedua itu ternyata terdapat kunci yang terbuka di bagian readers. Namun di bagian readers langsung terlock, di mana setelah reader masuk dan ketika ada writers yang ingin masuk, readers otomatis sudah tidak bisa mengantre atau tidak bisa masuk ke dalam database. Jadi dia itu menguntungkan writers karena bakal ada gantian untuk antri. Nah, untuk yang second variation ini, di mana gambar pertama itu sama, jadi readers itu bisa masuk, dan di gambar yang kedua, itu readers itu tetap bisa masuk, walaupun writers itu masuk, sehingga di sini itu menguntungkan readers juga, jadi readers itu bakal bisa
selalu masuk ketika ada writers yang masuk. Nah, kalau yang di solusi atau yang di variasi yang ketiga itu adalah fair solutionnya karena keduanya maupun reader ataupun writers itu bisa masuk secara bergantian tanpa harus ada yang terkunci di dalam sistem gitu. Lalu next. Nah, jadi selanjutnya yang nomor tiga itu namanya adalah monitors. Di sini ada dua fair solution, yaitu monitors dan semapur yang tadi. Jadi kalau di monitors ini, itu dia itu lebih tingkat tinggi sinkronisasinya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di dalam sebuah gedung, nah, jadi monitors ini adalah satpamnya. Bisa dilihat di dalam gambar, itu terdapat dua tembok, ada yang hijau dan ada yang merah. Nah, tembok yang hijau merah itu kayak verifikasinya gitu. Jadi kalau misalnya nih di tembok yang hijau di bagian yang hijau nih, reader tuh ada yang mau masuk satu. Nah, di tembok yang bagian merah itu langsung ke lock. Jadi hanya memperbolehkan satu thread doang yang aktif. Jadi harus gantian. Kalau misalnya udah ada reader yang udah masuk duluan, jadinya yang writers itu terlock gitu. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu di sini tuh mengutamakan keadilan. Jadi untuk kelebihannya itu bebas starvation alias tidak akan ada yang tertahan di antrean terus-menerus. Namun kelemahannya itu di bagian performanya atau kecepatan di sistemnya itu bakal melambat gitu. Selanjutnya, nah yang keempat ini ada apa ya? Namanya itu kayak penggabungan antara read preference sama write preference. Jadi kalau di readers preference itu kan memprioritaskan pembaca. Sehingga penulis itu baru bisa masuk ketika sebuah sistem itu tidak ada pembaca sama sekali. Sehingga di write preference itu memprioritaskan si penulis. Jadi memberikan akses penulis eh, ketika pembaca itu mau masuk, itu langsung diblokir gitu. Pokoknya kalau misalnya di dalam database itu ada penulisnya, si pembaca itu akan langsung terblokir. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, itu ada yang gambar yang nomor satu, itu ada tembok besar untuk reader, itu bagian reader preferring tadi. Jadi, yang reader itu punya hak yang banyak gitu. Jadi, dia bisa masuk terus tanpa harus terkunci. Sedangkan yang bagian writers itu dia itu hanya punya hak yang kecil alias kalau misalnya readernya itu kosong baru dia bisa masuk. Nah, begitupun di gambar kedua. Kalau di gambar kedua itu sebaliknya. Jadi readernya itu baru bisa masuk ketika writersnya itu nggak ada di dalam database. Jadi writers itu punya kesempatan atau punya hak yang lebih banyak. Jadi dari sini ada konkurensi dan keadilan. Jadi konkuresinya itu memastikan banyak thread itu bisa mengakses data secara bersamaan untuk memaksimalkan performa pada sistem. Lalu untuk fairness-nya itu tadi ada semapur dan monitors itu memastikan baik pembaca maupun penulis itu mempunyai hak yang sama dan mempunyai kesempatan yang adil untuk mengakses data guna mencegah terjadinya starvation atau kondisi di mana dia itu tertahan tanpa batas waktu yang jelas dan menyeimbangkan keduanya untuk stabilitas sistem. Jadi karena di writers dan readers problems ini kan untuk menangani tantangan konkurensi data gitu. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ahmad Maulana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi dengan semafor menggunakan pseudocode. Nah, pertama-tama itu ada di bagian pertama itu inisialisasi semafor mutex sign 1. Pertama-tama kita akan membuat semafor bernama mutex. Fungsi mutex itu adalah untuk melindungi variabel read count agar tidak diubah oleh beberapa reader secara bersamaan. Nilai awalnya 1, artinya semafor sedang bebas dan dapat digunakan oleh satu proses. Contohnya, reader 1 ingin menambahkan read count dan juga reader 2 ingin menambahkan read count. Tanpa mutex, keduanya bisa mengubah nilai secara bersamaan, sehingga hasilnya salah. Kemudian ada semafor write sign 1, itu kita akan membuat semafor bernama write, nilai awalnya 1, digunakan untuk mengatur akses ke data yang akan dibaca atau ditulis. Kalau write sama dengan 1 itu artinya data bebas diakses, sedangkan write sama dengan 0 itu data sedang dipakai sehingga proses lain tidak harus menunggu. Kemudian ada bagian reader. Nah, itu ada wait mutex. Reader meminta izin untuk menggunakan mutex. Jika mutex masih tersedia, reader boleh lanjut. Sedangkan jika mutex sedang dipakai reader lain, maka reader tersebut harus menunggu. Tujuannya agar perubahan pada read count itu aman. Kemudian itu kita akan menambahkan jumlah readernya aktifnya sebanyak 1. Kan sebelumnya itu read count-nya sama dengan 0. Maka setelah reader masuk, maka read count-nya sama dengan 1.
Kemudian jika reader 2 masuk, maka read count-nya juga akan menjadi sama dengan 2. Kemudian wait sama dengan wait, kemudian kita masuk ke writer. Nah, itu ada wait writer, mengunci akses writer selama ada reader membaca. Writer itu tidak boleh menulis. Misalnya read count sama dengan 1, maka reader pertama masuk, wait writer, writer sekarang tidak bisa masuk. Kemudian ada and if. Nah, itu kita untuk menutup blok kondisinya. Setelah kita melepaskan mutex, reader lain sekarang boleh mengakses read count. Kemudian kita next. Kemudian itu inisialisasi. Program menggunakan dua semafor, yaitu mutex dan write. Serta satu variabel read count. Kemudian ada proses reader, ketika reader masuk, ia terlebih dahulu minta izin untuk mengakses read count. Setelah itu yang seperti saya jelaskan tadi, nilai read count ditambah 1 untuk menandakan adanya reader yang aktif. Jika reader tersebut merupakan reader yang pertama yang masuk, maka akses writer akan dikunci sehingga tidak ada proses penulisan yang dapat dilakukan selama masih ada reader yang membaca data. Kemudian setelah memproses akses, reader melakukan proses pembacaan data. Ketika selesai membaca, reader kembali mengakses read count dan mengurai nilainya 1. Jika reader yang keluar merupakan reader terakhir, maka kunci untuk writer tersebut dibuka sehingga writer dapat memperoleh akses ke data. Setelah itu, reader melepaskan semafor yang digunakan. Next. Kemudian itu mungkin ada penjelasan singkat tentang proses writer. Sebelum melakukan penulisan, writer harus meminta akses ke semafor yang mengatur data bersama. Jika masih ada reader yang sedang membaca atau writer lain yang sedang menulis, writer harus menunggu terlebih dahulu. Setelah memperoleh akses, writer dapat menulis atau mengubah data secara eksklusif tanpa gangguan dari reader maupun writer lainnya. Setelah proses penulisan selesai, writer melepaskan semafor sehingga proses lain dapat mengakses data. Cara kerja keseluruhannya itu seperti beberapa reader membaca data secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi, tapi writer ingin menulis, maka writer harus memperoleh akses eksklusif sehingga tidak ada reader ataupun writer lain yang dapat mengakses data pada saat bersamaan. Dengan demikian, konsistensi data tetap terjaga dan konflik akses dapat dihindari. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas inti dari readers problem ini, yaitu analisis trade-off antara fairness dan efisiensi. Nah, dalam masalah ini, tantangan utama kita adalah mencari titik tengah antara efisiensi sistem dan keadilan atau fairness. Nah, ada dua sisi di sini, yaitu dari sisi efisiensi dan dari sisi fairness. Nah, dari efisiensi sendiri itu maksimal biasanya tercapai saat kita membiarkan banyak reader membaca data secara bersamaan, atau yang dikenal dengan pendekatan reader preference. Nah, dengan cara ini tapi jika reader terus-menerus berdatangan, reader akan tertahan tanpa kepastian dan berisiko mengalami starvation, sehingga sistem itu menjadi terbagi tidak merata. Lalu dari sisi fairness, sebaliknya, jika kita memaksakan fairness agar reader maupun writer mendapatkan giliran yang seimbang, sistem itu akan membutuhkan mekanisme antrian dan sinkronisasi tambahan. Nah, pengaturan ekstra ini justru akan membatasi tingkat konkurensi, yang ujung-ujungnya efisiensi itu akan menurun dan sistem akan berjalan lebih lambat. Nah, jadi inti dari trade-off ini adalah kita tuh dihadapkan dengan dua pilihan yang saling bertolak belakang. Pertama itu, apakah kita ingin memaksimalkan performa baca dengan resiko itu kita mengesampingkan writer, atau kita menjamin keadilan atau fairness bagi semua proses, namun dengan konsekuensi mengorbankan kecepatan akses secara keseluruhan. Next.
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi reader and writers problem yang telah dibahas sebelumnya. Nah, reader and writers problem ini merupakan masalah sinkronisasi yang tujuannya itu untuk mengatur akses bersama antara reader dan writer agar data tetap konsisten. Nah, berbagai solusi seperti reader preference, writer preference, dan fair solution itu menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan efisiensi dan keadilan akses. Nah, masing-masing solusi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, melalui penggunaan semafor, sistem itu dapat mengizinkan beberapa reader membaca data secara bersamaan. Nah, sementara writer memperoleh akses eksklusif saat melakukan penulisan. Nah, dengan cara ini, konflik akses dan inkonsistensi data dapat dihindari. Nah, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada solusi yang paling baik untuk semua kondisi. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar diperoleh keseimbangan antara performa, konkurensi, dan fairness. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, jadi dari materi yang kami sampaikan, mulai dari latar belakang yang dijelaskan oleh Mbak Hana, solusi umum yang dijelaskan oleh Mbak Felina, dan juga contoh implementasi yang dijelaskan oleh Ahmad Maulana, lalu ada analisis thread yang dijelaskan oleh Mbak Sibra, dan juga kesimpulan yang dijelaskan oleh Mbak Syafila. Jadi beberapa materi itu juga ada referensinya. Di referensi kami taruh dari belakang, ada operating system concept, modern operating system, ada the reader's written problem, lalu ada high performance, dan juga yang terakhir ada proses synchronization with readers and reader revision. Jadi itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 11 dari kami, dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang jelas. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.